Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sebenarnya kalian bisa mempelajari ini di buku paket ataupun bisa mencari di Google ya, tapi Ibu akan sedikit menjelaskan agar kalian lebih paham. Ada yang masih ingat enggak? Atau ada yang sudah baca apa perbedaan mendasar dari sel hewan dengan sel tumbuhan? Apa coba? Kalau misalnya dilihat dari bagian terluar selnya, untuk sel hewan, bagian terluar dari sel yaitu ada siapa? Ada membran plasma atau membran sel. Membran sel ini adalah selaput yang memisahkan antara bagian dalam sel dengan bagian luar sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, bagian terluar dari selnya ada dinding sel. Makanya perbedaan yang mencolok antara sel hewan dengan sel tumbuhan, kalau sel hewan selnya itu tidak kaku, cenderung lentur. Kalau sel tumbuhan itu cenderung kaku karena dilindungi oleh dinding sel. Jadi ini kedua fungsinya sama ya. Kalau sel tumbuhan, dinding sel ini berfungsi untuk apa? Dinding sel, kita tulis. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Dari tekanan dari luar, zat-zat yang tidak menguntungkan dari luar, dia berfungsi sebagai pelindung. Kalau pada sel hewan, pelindungnya ada membran sel atau membran plasma. Ini bagian terluarnya. Kita tulis membran sel. Oke, bisa kelihatan perbedaannya ya. Kalau bagian terluar dari sel tumbuhan adalah dinding sel, kalau bagian terluar dari sel hewan adalah membran sel. Kemudian, apakah sel tumbuhan memiliki membran sel seperti sel hewan? Jelas memiliki, tetapi posisinya ada setelah dinding sel. Jadi ada di dalam dinding sel. Oke. Fungsinya untuk apa? Baik membran sel pada sel hewan maupun membran sel pada sel tumbuhan, kita tulis dulu. Ini membran sel atau membran plasma sama aja nih. Baik membran sel yang pada tumbuhan ataupun pada sel hewan itu fungsinya sama, yaitu untuk transportasi zat antar sel. Jadi kalau misalnya ada zat yang akan masuk ke dalam sel ataupun keluar sel, baik pada sel hewan atau sel tumbuhan, yang berfungsi adalah membran sel. Nah, sekarang organel apa lagi yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan? Sekarang siapakah organel yang mengatur aktivitas sel? Kalau misalnya di sekolah, inti dari sekolah itu siapa? Kepala sekolah kan? Kepala sekolah bertugas untuk apa? Pasti bertugas untuk mengatur aktivitas sekolah, baik guru, siswa maupun staf. Begitu juga dengan sel, memiliki inti atau pengatur. Siapa? Namanya adalah inti sel atau nukleus. Kalau pada sel hewan, biasanya inti sel ini terletak di tengah-tengah sel. Oke, kalau pada sel tumbuhan, inti atau nukleus ini biasanya terletak di pinggir sel tumbuhan. Nah, kenapa di pinggir? Karena ternyata di sel tumbuhan ini ada organel paling besar. Dia menempati 3/4 ruang di dalam sel tumbuhan. Organel paling besar. Siapakah ini? Nah, namanya adalah vakuola. Ya, oke. Sekarang kita tulis dulu yang ini. Ini tadi namanya adalah nukleus atau inti sel. Ini juga sama ya, namanya adalah nukleus. Oke, yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Nah,
Vakuola ini dia berada pada sel tumbuhan dan berukuran sangat besar. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk menyimpan cadangan makanan, bisa juga untuk mengatur kadar air. Kalau misalnya kadar air pada sel tumbuhan itu banyak, vakuolanya akan nampak lebih besar. Kalau misalnya kadar airnya kecil, itu vakuolanya akan terlihat lebih kecil. Ya, kita tulis ini namanya vakuola ya. Vakuola. Sekarang pertanyaannya, apakah pada sel hewan memiliki vakuola seperti pada sel tumbuhan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Dia bisa memiliki vakuola, kalaupun dia memiliki ukurannya itu sangat kecil, tidak sebesar pada sel tumbuhan. Oke. Kemudian, ada organel yang letaknya pasti selalu dekat dengan nukleus. Bentuknya itu mirip jala. Jala kan itu artinya retikuler ya. Nah, makanya nama organelnya adalah retikulum endoplasma. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti jala. Dia berliku-liku. Seperti ini. Iya. Nah, apakah pada sel tumbuhan ada? Pada sel tumbuhan juga ada. Oke, bentuknya seperti jala, makanya disebut retikuler atau retikulum endoplasma. Fungsinya untuk apa? Nah, sekarang perhatikan. Nukleus kan dia itu adalah pengatur aktivitas sel. Kalau pengatur, dia pasti menghasilkan sesuatu. Zat yang dihasilkan dari dalam nukleus, baik sel hewan atau sel tumbuhan, itu kan harus dikeluarkan dari dalam nukleus menuju ke sel. Siapa yang mengeluarkannya? Dikeluarkan lewat retikulum endoplasma. Jadi dia keluar ke sini, keluar lewat sini. Oke. Makanya retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai organel yang mengatur transportasi zat di dalam sel. Transportasi itu kan berarti mengantarkan. Lihat aja bentuknya kayak jalan. Ingat ya, retikulum endoplasma yang bentuknya berliku-liku kayak jalan itu berfungsi untuk transportasi zat. Kita tulis di sini. Ini namanya adalah retikulum endoplasma. Gak cukup, ke bawah aja, endoplasma, atau sering juga disingkat RE. Oke, ini juga sama ya, kita singkat aja. Ini retikulum endoplasma. Oke, nah sekarang zat yang dikeluarkan oleh inti itu kan tadi lewat retikulum endoplasma ya. Kemudian diapain zatnya? Tadi kan masuk ke sini ya, ke bagian ini bagian terdekat dengan inti, kemudian dikeluarkan. Nah, nanti diapain? Ternyata dia masuk ke organel yang bentuknya kayak sinyal wifi. Kenapa ibu katakan seperti sinyal wifi? Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini kayak sinyal wifi kan? Ada juga sinyal wifi-nya terbalik. Nah, zat tadi dia masuk ke organel yang bentuknya seperti sinyal wifi. Ini namanya apa? Ini namanya adalah badan Golgi atau sering juga disebut aparatus Golgi. Ibu tuliskan dulu. Badan Golgi. Badan Golgi. Apa fungsi dari badan Golgi? Tadi kan zatnya tuh lewat retikulum endoplasma ya, lewat sini. Kemudian masuk ke badan Golgi. Nah, zat-zat tadi kan tidak semuanya bisa langsung dipakai oleh sel. Makanya badan Golgi di sini berperan sebagai pabriknya. Dia merakit zat-zat agar bisa dipakai oleh sel. Kebayang ya? Jadi dia fungsinya untuk apa? Untuk merancang atau mengemas zat-zat yang dibutuhkan di dalam sel. Bagaimana dengan sel tumbuhan? Apakah punya badan Golgi? Sama, dia juga punya. Kita gambarkan. Ini badan Golgi. Badan Golgi. Oke, nah sekarang
Zat-zat yang sudah dikemas dan siap pakai tadi dilepaskan oleh badan Golgi. Kemudian untuk zat-zat yang tidak terpakai itu akan masuk ke organel yang dekat dengan badan Golgi. Jadi kalau misalnya kalian di soal atau di gambar melihat organel yang bentuknya bulat-bulat seperti ini dan terletak dekat dengan badan Golgi, nah bulat-bulat kayak gini. Nah, ini pasti namanya adalah lisosom. Lisosom ini apa? Lisosom ini vakuola yang berfungsi untuk mencerna zat. Jadi pencernaan intraselnya. Zat-zat yang udah nggak kepake kan dicerna itu dirubah menjadi komponen yang lebih kecil kan. Nanti zat yang udah nggak kepake itu masuk ke lisosom, dicerna dan dihancurkan. Sama halnya dengan pada sel tumbuhan. Tetapi tidak semua sel tumbuhan memiliki lisosom. Ada yang punya, ada yang tidak. Kalaupun ada itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pada sel hewan. Ini lisosomnya ya. Oke. Kemudian ada juga organel yang bentuknya kecil-kecil. Kalau misalnya digambar itu terlihat seperti bintik-bintik kecil kayak gini. Dia tersebar di sitoplasma. Oh ya, Ibu belum membahas. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma itu adalah cairan sel ya. Jadi di dalam sel ini berisi cairan tempat menempelnya organel-organel. Namanya adalah sitoplasma. Ini belum sempat dibahas tadi. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel. Apakah sel tumbuhan punya? Jelas, karena organel-organel ini sama melekatnya pada sitoplasma. Ini ada cairannya, namanya sitoplasma ya, atau cairan selnya. Oke, kembali ke sel hewan yang tadi. Ada organel, kalau digambar itu terlihat seperti titik-titik hitam gini. Dia tersebar bebas di sitoplasma atau cairan sel. Ada juga yang melekat pada retikulum endoplasma. Jadi ada yang di sini, ada juga yang menempel di retikulum endoplasma. Nah, apa fungsi dari organel ini? Ini namanya adalah ribosom dan berfungsi untuk sintesis protein. Apa itu sintesis? Sintesis itu kan pembentukan ya. Berarti protein di dalam tubuh itu dibentuknya di dalam organel ribosom. Nah, sekarang kita lihat ke retikulum endoplasma. Di sini kan ada ribosom yang menempel ya. Ya enggak? Sekarang gini deh. Kalau misalnya ada orang jerawatan, kira-kira mukanya kasar atau halus? Pasti kasar kan? Sama halnya dengan retikulum endoplasma. Kalau misalnya ada retikulum endoplasma atau RE yang di dalamnya melekat ribosom, berarti dia RE kasar atau RE halus? Jelas RE kasar, makanya yang ini nih dinamakan retikulum endoplasma kasar. Kenapa? Karena di dalamnya ada ribosom. Bagaimana dengan yang tidak ada ribosomnya yang ini? Kemana ya ini ya? Oke, ini ada dua aja ya ke sini ya. Ini anggap yang halusnya, ini yang halusnya. Set. Nah, ada juga retikulum endoplasma halus. Kenapa dikatakan halus? Karena dia tidak mengandung ribosom. Lalu apa fungsinya? Kalau tadi retikulum endoplasma secara keseluruhan itu berfungsi untuk transportasi zat. Kalau RE kasar berhubung dia ada ribosomnya, makanya fungsinya sama kayak ribosom, yaitu apa? Sintesis protein atau pembentukan protein. Itu untuk yang kasar. Bagaimana dengan yang halus? Kalau yang halus itu berperan sebagai sintesis lipid. Sintesis kan pembentukan. Lipid itu lemak, berarti membentuk lemak. Oke, sejauh ini dapat dipahami. Selanjutnya, apakah di sel tumbuhan ada ribosomnya? Jelas, karena kan sel tumbuhan juga butuh protein ya. Ada ribosom bebas
yang menempel pada sitoplasma, ada juga ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Ini fungsinya sama saja ya. Oke, nah sekarang ada organel yang berfungsi untuk pembentukan energi. Jadi kenapa kita bisa memiliki energi untuk beraktivitas, melakukan gerakan, itu karena ada organel ini. Organelnya bentuknya lonjong, kemudian ada lika-likunya, ada garis seperti berkelok-keloknya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini letaknya tersebar ya. Oke, ini satu lagi di sini. Nah, namanya apa? Ini namanya adalah mitokondria. Ya. Apakah di sel tumbuhan ada? Sama, di sel tumbuhan juga ada. Namanya adalah mitokondria. Kita gambar dua aja ya, tapi sebenarnya jumlahnya bisa banyak. Ini namanya mitokondria yang merupakan organel tempat pembentukan ATP atau energi. Kalau misalnya kalian mendengar ATP itu energi ya, singkatan dari adenosin trifosfat. Oke, nah selanjutnya ada organel yang hanya ada pada sel hewan. Bentuknya kalau digambar itu menyerupai bunga karang. Di sini aja. Jadi kayak gitulah bunga karang ya. Nah, ini fungsinya untuk pembelahan sel. Sel kan harus memperbanyak diri. Nah, yang bertugas untuk pembelahan sel, organel ini namanya apa? Sentriol. Namanya adalah sentriol atau sentrosom, sama aja. Kalau misalnya ada sentriol, sentrosom berarti itu sama saja. Tapi ada yang satu, ada juga yang sudah membelah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah ada organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan? Ada. Kalau vakuola kan tadi ini besar, kalaupun ini ada kecil ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan yang menjadi organel khususnya adalah kloroplas namanya. Bentuknya lonjong mirip mitokondria, tapi bedanya ini kayak ada piringan-piringan yang bertumpuk. Nanti kita bahas di tiap-tiap organelnya ya. Nah, ini kemana ya? Kesini aja deh. Oke, nah ini namanya apa? Namanya adalah kloroplas. Dari katanya aja klorofil. Pasti tahu klorofil itu apa? Klorofil itu kan zat hijau daun kan. Berarti kalau zat hijau daun fungsinya untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Kenapa di sel hewan nggak ada? Ya iya, karena sel hewan tidak bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan sel tumbuhan untuk memperoleh makanan dia melakukan fotosintesis dengan menggunakan organel kloroplas gitu ya. Kemudian ada lagi organel. Nih, ada lagi organel di sel hewan. Ini namanya sitoskeleton. Sitoskeleton. Kalian tahu kan skeleton? Skeleton itu kan rangka ya. Tulang kan skeleton ini. Nah, ternyata sel hewan juga di dalam selnya ada sitoskeleton. Sito itu kan sel, skeleton itu kan rangka. Berarti artinya rangka sel. Jadi fungsinya untuk apa? Jelas fungsinya untuk memberikan bentuk agar kaku sel hewannya, tidak terlalu lentur. Itu namanya sitoskeleton. Dibagi menjadi dua ya. Ada mikrofilamen, ada mikrotubulus. Ini dulu kasih keterangan dulu. Ini sito kan artinya sel, sitoskeleton. Oke, sitoskeleton. Ini dibagi dua, ada mikrofilamen dan mikrotubulus. Bedanya apa? Bedanya itu dari bentuknya aja. Filamen kan artinya benang. Kalau tubulus kan tub, itu artinya tabung. Berarti kalau yang mikrofilamen itu lebih tipis, lebih kecil. Kalau mikrotubulus
itu lebih besar, lebih kuat karena mirip tabung gitu. Oke, sebenarnya ada lagi sih organel-organel lain yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, tapi untuk organel yang intinya Ibu kira segini. Nanti Ibu tambahkan di materi ya untuk organel-organel yang tidak tersebutkan di sini.